Pulihkanlah kesehatan Pundra. Dia baik ya Tuhan. Kenapa kamu? Bli. Makanya kalau Bli bilang dengerin. Jangan sering-sering ikutan jero balian itu. Dia itu sedang cari tumbal. Tadi malam perempuan itu manggil aku dengan nama Yurina. Setelah aku lihat lagi baju itu, aku makin tambah yakin kalau Yurina itu adalah nama aku yang sebenarnya, Ndra. Cuman yang aku bingung, kenapa dia manggil-manggil aku sebagai anaknya dan dia ngaku kalau dia itu ibu aku ya? Ingat, Bli. Bagaimana dulu cara Bli mendapatkan rumah ini? Saya takut dan saya yakin kalau karma itu ada. Dundri, kenapa? Kurang ajar gini dia nggak suka. Aduh. Mau di belakangnya mau tuh. Kamu ngeliat apa, Rajut? Kamu memelihara gamang ya? Apa itu? Kan Mbak itu hantu orang Jepang. Kamu tahu dari mana dia orang Jepang? Dia pakai baju Jepang, Mbak. Mukanya juga seperti. Benar kamu melihat hantu Jepang itu? Siapa dia? Itu kan Ti, perempuan yang selalu ada di mimpi Tiang. Kau terima balas sakit hatiku. Kau jalani karma atas dirimu. Kesakitan yang pernah ku rasakan terlalu sakit, terlalu dalam. Kau terima balas sakit hatiku. Kau jalani karma atas dirimu. Kemana kau akan sembunyi? Tiada tempat untuk berlari. Oh, kau terima balas sakit hatiku. Kau jalani karma atas dirimu. Dan kau terima balas sakit hatiku. Dan kau jalani karma atas dirimu. Benar kamu anak si Wayan? Benar, Pak? Berarti kamu adiknya Nadia? Iya. Bapak kan kenal. Kamu saya pecat. Emang ada apa, Pak? Kalau masih mau kerja di sini, berarti Nadia harus berhenti kerja di rumah Nyiur. Dia salah apa, Pak? Pokoknya, kalau kamu masih mau kerja di sini, bujuk kakakmu untuk berhenti kerja di rumah Nyiur. Kalau gitu, biar Tiang pergi, Pak. Kemana sekarang dia? Kenapa kamu? Kok kusut gitu sih? Aku ndak enak sama mama. Sepertinya dia nggak setuju kalau rumahnya diagunkan buat tambah modalnya papa. Takut nggak bisa dikembaliin. Rumah Nyiur maksud kamu? Rumah itu milikmu, Nak. Ndra, kamu dari bayi tinggal di sana? Seingatku ndak. Umur 2 tahun itu aku masih di Otori, di daerah Denpasar situ.
Agak besar aku baru pindah ke sana. Senang sekali waktu pindah ke sana itu. Luas pekarangannya. Tapi kamu pernah takut nggak tinggal di sana? Kamu tahu kenapa kamu terus diikutin? Kenapa ya, Ndra ya? Soalnya kamu cantik sekali dia. Benar. Ngaco kamu. Kalau aku nggak kelihatan juga aku pasti ngikutin kamu terus. Aku serius, Ndra. Aku juga serius dia. Dia, mau kamu menikah sama aku? Kamu jangan mempermainkan perasaan aku, Tundra. Saya sangat cinta sama kamu, dia. Saya pengen menghabiskan sisa hidup saya bersama kamu. Kamu mau kan dia? Kamu jangan terlalu dekat tuh sama anak Pak Brata. Memangnya kenapa sih, Pak? Kamu boleh bergaul, tapi jangan bermimpi untuk menjadi kekasih atau apalah. Nanti kamu kecewa, kita harus tahu diri. Mereka itu keluarga berada. Kita apa? Jangan-jangan malah menjadi permainan mereka. Bapak kenapa jadi sinis gitu? Pak, Tundra itu anaknya lain. Dia beda, Pak. Dia baik. Malah dia berniat. Dia berniat untuk menikahi Tiang. Kamu tidak akan menikah dengan dia. Kamu harus tahu diri. Di mana tempatmu berpijak? Tapi apa salah jika kami saling mencintai, Pak? Apa salah? Nadia, tidak semua orang di sana suka sama kamu. Roni dipecat oleh kakaknya karena tidak mau disuruh untuk membujukmu keluar dari rumah Nyiur. Lanjut. Jut, apa yang dikatakan perempuan Jepang itu ke Mona Nadiamu? Dia tidak bilang apa-apa, Mangku. Dia cuma melihat ke Mona Nadia begini. Untung Mona Nadia tidak melihat dia. Apa perempuan itu tidak melihat kamu saat kamu melihat dia? Dia menghilang waktu saya teriak ke Mona Nadia. Dia gamang atau bukan? Bukan. Kamu awasi terus perempuan itu. Nanti kamu akan tahu siapa sungguhnya dia. Yang penting kamu telah berani berhadapan dengan makhluk halus lainnya. Hebat kan aku, Mangku? Iya. Tapi Mona Nadia kasihan juga. Apa Tiang perlu ajak ke sini? Tidak usah. Kita cari hari yang baik. Nanti kamu bisa ngajak Mona Nadia di sini.
ya. Dia mau pulang dulu, Mangku. Di rumah mau ada pesta. Pesta. Mangku datang ya? Ya. Pulanglah. Nanti saya akan datang ke rumahmu. Sana. Pesta apa lagi, Brata? Nah, begini saja Ratu. Jika Ratu benar-benar deal untuk membangun 2 hotel, pada saat membuka nanti, saya jamin bisa saya isi separuhnya. Kenapa harus separuh? Semuanya aja. Ya, jika situasinya tidak sulit, tidak masalah tuh. Saya percaya sama kamu. Awalnya memang kita punya satu program untuk invest di sektor pariwisata, Kodre. Tapi sedikit terhambat karena krisis beberapa saat yang lalu. Belum lagi situasi panas kemarin kan. Jadi kebijakannya terus, cuma sedikit diperketat. Sehingga resiko yang kita dapatkan sangat kecil. Kalau sama Papa, hampir bisa dibilang nggak ada resikonya. Karena kita nggak pernah salah dalam servis di bidang ini. Jadi kecil sekali resikonya, Pak. Juga Papa dibantu oleh orang-orang travel. Bapak belum kenal, mari saya kenalkan dengan tamu-tamu yang lain. Oke, karena saya pun belum sempat ngobrol banyak dengan Pak Brata. Adik saya, dia kurang tertarik dalam bisnis berskala besar. Nggak turun ke pesta, Dra? Dia nggak begitu suka keramaian, Pak. Tapi dia sudah setuju soal rumah ini dijadikan agunan. Tapi kamu jangan lupa, Dre. Karena ibu kamu wajib memberikan tanda tangan. Karena kita tidak mau... Iya, pasti kita akan beresin, Pak. Mari kita lanjutkan pestanya. Cukup bagus juga. Ya, rekan-rekan bisnis Papa juga banyak yang datang. Sebentar ya. Hei, baru saya mau telepon ini. Bagaimana dengan Pak Riko atuh? Oh, lancar. Andre kelihatannya sudah bisa meyakinkan dia. Lagi pula kan jaminannya bagus. Nggak mungkin dia menolak itu. Tapi rekomen dari aku tetap berpengaruh kan? Ya tentu. Orang yang paling berjasa itu adalah kamu. Kalau nanti pinjaman itu turun. Thanks, Hana. Oke deh, tapi jangan lupa ya dengan janjinya. Seperti janji sama siapa aja ini. Nanti saya siapkan kertas supaya kamu tanda tangan. Kita jadi partner. Luar dalam. Ini tuh kan genitnya nggak habis-habisnya. Kamu ini pakai baju tidur apa ini? Halo? Setelah jadi partner, apa yang kamu mau? Berjanji untuk mengawini dia? Iya. Kamu boleh melakukan apapun. Tapi cerahkan saya dulu.
Paduh ingkup paduwedi tan kuasamu alaliat teka siap pada bengong wong yang tunggal pramo sakti. Halo? Kamu belum tidur, dia? Belum. Kamu sih? Kamu sudah bilang sama Bapak? Kamu? Aku belum, dia. Sepertinya Mama sedang ada masalah ini. Kamu bagaimana, dia? Bapak sepertinya tidak percaya sama niat kamu, Ndra. Oh, kenapa dia? Perkataan Bapak ada benarnya, Ndra. Aku seperti Cinderella jika bersanding di samping kamu. Kamu jangan begitu, dia. Aku nggak bisa terima itu. Itu alasan untuk orang-orang kuno yang materialistis saja itu. Yang kerjaannya hanya menimang harta aja. Dan kasta terus dipikirkan. Aku nggak bisa. Aku nggak kayak gitu, dia. Halo? Iya. Tapi apa kamu yakin kalau Jero akan merestui kita? Aku yakin tidak ada masalah, dia. Aku tahu
tahu, Ndra. Tapi aku nggak mau kamu keburu nafsu dan memutuskan sesuatu. Sedangkan arah ke sana itu masih panjang sekali, Ndra. Aku yakin kita bisa melewatinya. Tapi Jero pasti akan menanyakan asal-usul keluarga Tiang. Padahal... Iya. Aku menikahi siapapun yang aku cinta. Aku nggak peduli orangnya Ida Ayu atau dia pengangkat batu yang tanpa kasta. Aku nggak peduli dia. Siapapun orangnya aku akan cinta sama dia. Dan hanya kamu yang aku inginkan. Aku cinta sama kamu. Aku juga sayang sama kamu, Ndra. Kalau kamu sayang sama aku, kamu harus percaya. Dan kamu harus yakin dia. Dan yang pasti kamu harus pelihara perasaan ini. Tapi aku nggak mau kalau kamu keburu nafsu dalam memutuskan sesuatu. Sedangkan untuk ke arah sana jalan masih panjang, Ndra. Kamu di sana bukan untuk menikahi dia, Nak. Kamu tidak akan mendapatkan tempat di hati mereka. Kamu akan kecewa. Tidak ada kebahagiaan selama mereka masih ada di sana. Tidak akan ada. Mbok sih nggak terlalu memperdulikan suara itu, Ron. Tapi yang justru buat Mbok sedih, itu omongannya Bapak. Ya, mungkin Bapak sudah banyak lihat, Bo. Gimana orang dari kalangan bawah seperti kita ini. Awalnya mimpi kebahagiaan. Tanpa punya pretensi apa-apa. Ya, cuma menjunjung tinggi cinta aja. Tapi ntar mau kemana? Tapi kalau soal itu, kami akan punya aturan sendiri, Ron. Mbok juga tidak maulah punya hubungan yang akhirnya akan menyakiti kami satu sama lain. Mbok tidak mau. Ya, kalau Mbok yakin, jalanin, Mbok. Nggak ada sesuatu yang bisa kita petik, kan? Tanpa jadi payah. Yang penting Jolly Sabrina juga bukan dari kalangan mereka. Jangan pergi ya, Mbok. Mbok, dia masih akan marah. Kalau nanti Mbok diperlakukan seenaknya oleh mereka, ya. Dia. Iya, Pak. Ya, terima kasih. Pak, si Riko ketakutan melihat kejadian semalam. Dan dia pikir itu satu bentuk ketidaksenangan dari salah satu penghuni Gria. Ini bisa kerjaan siapa aja. Ya. Bisa jadi ini pekerjaan salah satu pengunjung yang iri. Ya, tapi masalahnya sekarang Riko jadi minta kepastian dari Papa supaya Mama menandatangani surat anggunan kita. Loh, bukannya mama kamu sudah menyerahkan sepenuhnya sama Pondra? Iya. Tapi menurut Riko itu masih kurang, Pak. Pak, Tiang rasa Mama dan Pondra bisa menghambat usaha kita. Kalau begitu, kamu siapkan saja suratnya. Beli Pundra kan?
Tiang Pundra. Dayu Tari. Maaf, Tiang mesti buru-buru ya. Oke. Mau kemana? Tiang ada janji sama Nadia sama di pabrik. Oh, kenalkan teman Mama, Dayu Ambarita. Pundra sudah kenal Tari kan? Dia mau belajar bisnis batik. Kalau ada waktu, bimbinglah dia supaya cepat pintar. Tiang hanya bisa mendesain aja, tapi masalah bisnis nggak begitu tahu, Tiang. Kamu kan bisa kerja sama sama dia, iya kan? Iya. Maaf mah, Tiang mesti buru-buru. Permisi, Dayu. Ya. Saya sudah bilang di situ tengah, tapi Paman malah mendadak saya penakut. Untung saya tidak kencing di sana. Iya, burungnya saja sampai kelihatan kemana-mana. Celananya basah. Ih, kasihan. Tapi lucu juga loh. Kalian nggak boleh kayak gitu. Itu kan teman sendiri. Jadi kalau teman kalian mendapat kesusahan, sebaiknya jangan ditertawakan. Kasihan kan? Lama nyaman kerawahannya. Nggak juga. Sampai rumahnya dia sudah sadar. Makanya lain kali hati-hati kalau lewat sana. Sama kamu, Kerti. Kalau kamu lewat sana, ajak aku. Ah, kamu memang maunya. Aku tidak takut kencing di situ. Ah, jangan sombong kamu. Lihat saja nanti sepulang sekolah. Saya kencing di tempat itu. Kamu berani, Jud? Saya sudah berguru yang seperti itu. Buat rajut sih kecil. Lihat saja nanti sepulang sekolah. Nanti saya tunggu di sini ya. Boleh lihat yang di patung, Mbak? Yang itu mahal, Mbak. Berapa? Segini cukup nggak buat yang itu? Kenapa sih Mbak harus merendahkan orang? Kamu yang kerja di rumah Nyiu itu kan? Waduh, Non, banyak banget uangnya. Dari mana dapatnya? Kamu nyuri ya? Iya, nyuri. Memang begitulah nasib perempuan-perempuan seperti kita ini. Lelaki di Gria memperoleh kebebasan yang berlebihan soal perempuan. Dan itu dibiarkan oleh tukiang mereka. Karena dianggap wajar dan menjadi kebanggaan. Saya tidak ingin anak Dayu punya nasib yang seperti perempuan-perempuan lain. Itu sudah menjadi karma masing-masing perempuan, Jero. Tapi Tiang yakin Jero sudah mendidik anak lelaki Jero untuk lebih bisa menghargai perempuan. Saya memang tidak ingin anak lelaki saya punya sifat yang menyakitkan itu.
Tapi saya juga tidak membiarkan anak saya memilih orang sembarangan. Maka dari itulah Tiang bawa Dayu tarik sini. Sering-sering main ke sini ya. Saya sungkan untuk keluar. Tiang mengerti, Jero. Tiang pamit dulu ya. Ya, terima kasih ya. Kamu harus tanda tangan. Tidak, saya tidak mau. Ini demi kelangsungan bisnis keluarga kita. Kita? Maksudnya kamu, Andre, Miranda, iya. Kamu jangan aneh-aneh. Jangan proyek ini jadi gagal. Baik. Sekarang saya minta tolong. Kamu kan punya partner bisnis baru. Kenapa minta tolong saya? Rajut, sebaiknya tidak usah saja, itu kan berbahaya. Biar aja, dia kan sudah tahu mantranya. Hei, ini ada Nyoman. Mau apa kamu? Rajut, tolong! Jut, beli jar nih, Jut. Kenapa dia? Ya kelauhan, Blis. Terus kencing di situ. Bangun. Hai, bangun. Jut. Jut, listrik kok dikencingin? Hah? Si Rajut, Bapak hari ini sering sekali bikin masalah, Bli. Tiang jadi heran. Anak-anak, Ti, kalau nggak nakal bukan anak laki-laki namanya. Paling dia pamer sama teman-temannya aja. Maka itu Tiang mau mengadakan upacara untuk dia, supaya dia tidak nakal lagi. Aku tidak melihat Nadia. Kemana dia? Dia pulang ke Sanur. Mungkin dia sibuk ngurus pabriknya Tundra. Dia diajak Ratu ngurus studio batik punya Bapak Ratu. Kenapa, Bli? Kok seperti orang bingung gitu? Berarti saya terlambat. Ada yang menawarkan saya modal untuk buka usaha kerajinan. Rencananya saya mengajak Nadia dengan kamu. Kalau kamu mau. Sayang sekali ya. Kamu mau kan? Makasih, Bli. Ti, tolong sampein nama Nadia kalau dia berminat. Kali ini usahanya menjadi milik kita. Iya, Bli. Mari, Bli. Sepertinya aku memang tidak pantas masuk ke kaum elit seperti kamu, Ndra. Aku jadi kelihatan seperti orang bodoh. Omongan apa itu dia? Butik itu juga tidak bisa menerima orang biasa seperti aku. Mereka cuma menerima orang kaya seperti kamu. Mereka mencurigai aku. Bahkan Ibu Miranda menyangka aku menyuri uang ini. Kamu nggak boleh sensitif begitu dia. Biar aja orang kalau pikirannya picik. Tapi kamu jangan.
Nggak boleh kamu terpengaruh sama orang-orang yang pikirannya udah nggak jelas. Ya? Halo, An? Bisa kamu tolong kirim orang untuk kirim gaun-gaun kamu ke sini? Iya, di dekat pantai Sanur sini. Iya, karena aku ada orang spesial yang butuh berapa gaun. Iya, sekarang ya? Oke, thank you, thank you. Kamu kenapa jadi borju gitu? Enggak, soalnya ini ada permaisuri aku yang udah alergi ngeliat pramuniaga kamu itu. Ngaco kamu, Ndra. Ada orang yang tidak menghargai kita, ya kita menghargai diri kita sendiri aja. Ya enggak? Kalau kamu harganya berapa? Aku diskon 80% buat kamu. Yang 20%-nya? 20%-nya ya aku bayar sendiri. Jadi begitu, Me. Waktu Tundra kena cetek, itu bisa dilolos sama jero, Me. Tut, yani tidak apa, Tut? Udah klion, Me. Berarti harus hari ini, Tut. Siapa nama jero itu? Jero Sabrina, Me. Jero Sabrina, Me. Ini cairan mayat untuk pasangan. Terima kasih, Me. Tiang pamit malu, Me. Jero Sabrina tidak mau memberikan tanda tangan. Karena tadi malam dia sempat mendengar pembicaraan kita melalui telepon. Terus apa yang akan Atu lakukan? Saya juga masih bingung. Jangan sia-siakan kesempatan yang sudah terbuka lebar ini, Atu. Saya akan paksa dia dengan mengancam menceraikan dia kalau dia tidak mau. Saya akan menunggu di sini sampai Atu bisa mendapatkan tanda tangan itu. Kita masih banyak kerjaan, Atu. Iya, masih banyak. Mamamu mana? Papa belum berhasil juga. Riko nunggu, Pak. Ini kan cuma soal waktu aja. Mamamu cemburu begitu tahu ada Tante Miranda di sini. Tapi dia juga nggak berhak untuk menghalangi proyek ini, hanya masalah sepele, ya kan?
Jero harus tanda tangan. Kalau tidak, kenapa? Kalau tidak, Jero akan saya ceraikan. Dan saya kawin dengan Miranda. Dan Jero tidak akan mendapatkan apa-apa. Karena saya punya alasan, Jero membangkang. Terserah. Saya tahu kamu akan mengawini dia. Entah saya mau tanda tangan atau tidak. Itu kan yang kamu janjikan padanya? Iya. Lantas mau apa kamu? Kalau begitu, kamu tunggu saya sampai mati. Kamu boleh iris jempol saya untuk kamu bubuhkan di situ. Kenapa kamu berpakaian seperti itu? Dia, kamu ke kamar dulu ya. Siapa yang mau dibunuh, Pak? Siapa, Pak? Apa kamu mau bunuh Mama? Dia mau mengawini Miranda. Kalau Mama tidak mau menandatangani agunan itu. Apa kamu sudah tidak asing lagi? Itu urusan membunuh, Indra. Mama tahu itu. Dia tidak sadar kalau Karma akan datang dan akan mengambil semua apa yang dia lakukan waktu dia